Pada zaman dahulu kala, hiduplah Zidan, seorang pemuda yang ingin menjadi penyihir dari seorang raja. Keinginannya itu didorong oleh janji raja yang akan memberikan kehidupan menyenangkan bagi siapa saja yang terpilih menjadi penyihirnya. Raja kemudian menyuruh pemuda itu berguru kepada Kazim, penyihir kerajaan yang sudah tua. Di tengah perjalanan menuju tempat Kazim, Zidan bertemu dengan Mustafa, seorang tua yang soleh. Mereka pun bercakap-cakap, dan Zidan lantas tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mustafa. Zidan diajarkan tentang keimanan kepada Allah yang mempengaruhi keinginannya untuk tetap berguru kepada Kazim. Sedikit demi sedikit, keinginannya menjadi penyihir sirna. Beralihnya Zidan kepada Mustafa terdengar oleh raja. Raja sangat marah. Dia pun memerintahkan untuk menangkap Zidan dan dihadapkan kepadanya. Menurut hamba, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Bisa-bisa rakyat tidak menghormati, menyanjung, dan juga mengagungkan raja lagi. Kalau begitu apa pendapatmu? Tangkap Zidan dan orang yang mengajarkan keyakinan sesatnya itu. Kemudian paksa dia untuk meninggalkan agamanya. Jika mereka menolak, bunuh saja di hadapan rakyat. Baik. Pengawal, Siap, cari dan tangkap Zidan sekarang juga. siap, laksanakan. Kami diperintahkan untuk membawamu ke kerajaan sekarang juga. Sebenarnya ada apakah gerangan raja memanggilku? Nanti kau akan tahu setelah menghadap raja. Silakan. Baiklah pengawal. Wahai Zidan muridku, tidak aku sangka kau memiliki keimanan kepada Allah. Aku pun ingin mengenal Allah. Izinkan aku menjadi orang yang baik. Aku ingin sekali belajar agama dari gurumu itu. Benarkah? Apakah kau sungguh-sungguh? Aku bersungguh-sungguh. Kalau begitu, baiklah. Guruku bernama Mustafa. Dia tinggal di dalam goa di atas bukit. Panglima, kirim pasukan untuk menangkap Mustafa sekarang juga. Baik, tuanku. Dan kau, Zidan, jika kau bersedia mengikuti dan mematuhiku, aku pasti akan mengampunimu. Niscaya kau pun akan hidup dalam kesenangan dan juga panjang umur. Tidak, kau adalah manusia seperti aku. Kau bisa sakit, perlu makan, dan dilahirkan. Sedangkan Allah, dia tidak bergantung pada apapun. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Di tangannya lah nasib dan urusan setiap manusia. Apa kau pikir aku tidak bisa menentukan nasibmu? Aku bisa mematikanmu atau membiarkanmu tetap hidup. Itu tidak akan pernah terjadi, kecuali jika Allah menghendakinya. Pengawal, ikat dan bawa dia keliling kota. Kemudian lemparkan dia ke dalam jurang yang dalam. Baik, Tuan. Hei, coba lihat. Zidan dibawa oleh pasukan kerajaan. Iya. Hei, anak muda. Sebentar lagi tibalah saatnya kematianmu. Sepertinya kau merasa takut ya? Wahai Panglima, ketahuilah, jika Allah menghendaki sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Iya. Pasukan, cepat lempar dia ke jurang. Ya Allah, aku yakin akan kehendak-Mu. Menangkanlah agamamu atas orang-orang yang zolim ini. Tunjukkan kekuasaan-Mu. Engkaulah sebaik-baik penolong dan pelindung, ya Allah.
Coba lihat apa itu. Coba lihat apa itu. Kau pasti menggunakan sihirmu ya. Sekarang sihirmu akan hilang dengan kematianmu. Wahai Panglima, sebaiknya kau segera beriman kepada Allah sebelum terlambat. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Sekarang pasti Zidan sudah menjadi makanan hewan liar. Ya, sekarang kedudukanmu sebagai orang yang ditakuti tidak ada lagi yang mengganggu. Bagaimana ya nasib Zidan saat ini? Allah akan menolongnya. Ya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuknya. Lihat, lihat, itu Zidan. Lihatlah. Ya benar, itu Zidan. Allah telah menyelamatkannya. Syukurlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana kau bisa selamat, Zidan? Alhamdulillah, Allah telah melindungiku. Kenapa kau di sini, Zidan? Nanti raja bisa menangkapmu lagi. Iya, benar Zidan. Benar. Tenanglah saudaraku. Aku kembali untuk menjalankan suatu rencana. Yakinlah, Allah akan memenangkan kebenaran atas kejahatan. Maaf Baginda Raja, hamba hendak melapor. Kau telah mengganggu pesta. Aku harap ini laporan yang penting. Maaf Baginda, Zidan, ternyata dia masih hidup Baginda. Apa kau bilang? Zidan masih hidup? Hah? Dengan izin Allah, saat ini aku masih hidup. Kemana pasukan yang membawamu tadi? Mereka tidak bersedia beriman kepada Allah. Lalu Allah menghancurkan mereka. Bohong. Kau pasti sudah ditolong oleh pengikut-pengikutmu. Pengawal! Tangkap dan ikat pemuda ini. Kemudian tenggelamkan dia ke dalam laut. Jangan lupa bawa pasukan yang banyak. Baik. Ayo ikut. Jalan. Ingat, jangan sampai gagal. Kalau gagal, nyawa kalian sebagai gantinya. Baik, tuanku. Kali ini kau pasti akan mati. Kau akan jadi santapan ikan-ikan di laut. Percayalah, jika Allah belum menghendaki aku untuk mati, maka tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Pasukan, sekarang lempar pemuda ini
hati. Jangan beri kesempatan dia menggunakan sihirnya. Ya Allah, aku yakin akan kehendak-Mu. Menangkanlah agamamu atas orang-orang yang zalim ini, ya Allah. Tunjukkanlah kekuasaan-Mu, karena Engkaulah sebaik-baik penolong dan juga pelindung, ya Allah. Ayo. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana menurut kalian? Apakah Zidan sekarang sudah mati? Hah? Pasti tuanku. Pasukan kita telah mengikatnya dengan kuat dan pasukan yang menjaganya sangat banyak. Tidak mungkin dia bisa lolos. Kalian punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Kalian punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat rencana. Bagaimana mungkin kau bisa lolos, Zidan? Dan kemana semua pengawalku? Mereka mendapatkan murka dari Allah, dan semua pengawalmu tenggelam di telan badai. Ketahuilah bahwa agama Allah adalah agama yang benar, dan Allah akan memenangkan agamanya atas kalian. Pengawal, cepat habisi dia! Awas ya, kali ini kau pasti kena. Sekali anak muda ini. Kayaknya cepat seperti kilat. Tubuhnya ringan bagaikan angin. Biarkan aku saja yang membereskannya. Ketahuilah, ilmumu tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu Allah. La ilaha illallah. Tidak ada selain Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Sungguh hebat anak muda ini. Penyihir paling hebat pun kalah hanya dengan satu kalimat saja. Dengar, kau tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali dengan syarat yang aku tentukan. Mungkinkah kau memberitahukannya padaku? Iya, yaitu dengan 2 syarat. Katakanlah, apapun syaratnya akan kupenuhi. Asalkan agamamu yang bisa menghilangkan kekuasaanku bisa sirna dari negeri ini. Baik, dengarkanlah baik-baik syarat pertama. Aku hanya bisa kau bunuh di hadapan seluruh penduduk. Baik, itu syarat yang mudah.
Lalu syarat kedua. Sebelum kau membunuhku dengan panah, kau harus mengucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini dengan suara yang keras. Hanya itukah syaratnya? Apa kau tidak bohong, ha? Aku tidak bohong. Baiklah, aku sanggup memenuhi persyaratanmu. Pengawal, besok pagi kumpulkan seluruh penduduk. Mengerti? Baik, Baginda Raja. Mengapa seluruh penduduk dikumpulkan di tempat seperti ini? Ada apa? Aku sendiri tidak tahu. Pengawal bilang ini adalah permintaan dari Zidan agar raja bisa membunuhnya. Oh, jadi selama ini raja yang mempunyai tukang sihir hebat dan tentara yang banyak itu belum bisa membunuhnya juga. Lihat, raja sudah bersiap untuk membidikan panahnya. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Kenapa tidak kena? Apa kau telah membohongiku? Tidak. Tapi suaramu itu tidak terdengar oleh orang lain yang ada di sini. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Ya! La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha kuasa. Hei! Yang membuat pemuda ini mati bukanlah raja, tapi Tuhan pemuda inilah yang menghendaki Zidan mati. Kalian dengar? Jadi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, bukan raja. Saksikanlah. Bunuh dia! Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Ini tidak boleh dibiarkan. Bisa-bisa tidak ada lagi yang mau menyembahku. Kekuasaanku akan hilang. Kalian pasti akan kuhukum. Wahai tuanku, jika mereka dibiarkan hidup, mereka akan segera mengajak rakyat lainnya untuk tidak menyembahmu lagi. Sebaiknya mereka segera dibinasakan, tuanku. Ngawal, buat parit api di setiap sudut dan periksa setiap orang. Jika mereka beriman kepada Allah, paksa mereka untuk meninggalkan keimanannya. Dan jika dia menolak, lemparkan mereka ke dalam parit api. Kalian mengerti? Cepat kerjakan! Untuk yang terakhir kali kami akan memberi kesempatan kepada kalian. Kembalilah menyembah raja agar kalian selamat. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Apa
kembali. Ya, lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Lebih baik kami mati dalam keimanan daripada kami harus hidup dalam kesesatan. Dasar manusia-manusia bodoh. Rasakan akibat buruk kalian. Ya! Ayo, sekarang giliranmu dan bayimu itu, ibu bodoh. Tinggalkanlah Allah, sembahlah Raja kami. Ia pasti akan mengampunimu dan membiarkanmu hidup. Ayo, cepat. Atau sebentar lagi, bayimu pun akan ikut merasakan panasnya api dalam lubang itu. Kasihan sekali kau anakku. Kau belum lama merasakan hidup di dunia. Ibu tidak rela melepas keyakinan ibunda, karena hanya Allah yang layak disembah, dan bukan raja yang zalim itu. Tapi ibu pun tidak tega membayangkan kau terpanggang hidup-hidup di dalam apinya. Mungkin untuk sementara waktu, ibu akan mengikuti saja keinginan raja agar kau selamat, nak. Meskipun itu membuat hati ibu merasa berdosa kepada Allah. Ibu, janganlah kau ragu. Allah telah menyediakan untuk kita surganya. Kuatkan tekadmu. Dengan nama Allah, teguhlah dalam keimanan. Ini aneh sekali. Bagaimana mungkin seorang bayi dapat berbicara? Ya, ini tidak mungkin. Ini adalah sebuah keajaiban yang besar. Maha besar Allah atas semua kekuasaannya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Baiklah anakku, ibu tadinya hanya kasihan padamu. Sekarang saksikanlah ya Allah keimananku. La ilaha illallah. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Sadaqallahul azim. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.